Siapa dulu yang mau presentasi nih? Monggo Ibu Pak masuk Jalil dulu dulu nih. Kak. Oh, saya dulu Kak. Ya karena ibu yang lebih duluan masuk tadinya. Nah, ya, Oke, silakan. terima kasih. Izin Pak dosen, apakah terlihat? Ya, sudah Bu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing kami, yakni Bapak Wisnu Hatami, MPD. Kemudian di sini terima kasih juga Pak Jalil. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal saya, yakni berjudul Strategi Pengintegrasian Nilai-Nilai Akhlak dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di kelas 9 MTS Al Ihsan Tanah Grogot. Nah, dari latar belakang masalah, yakni saya mengangkat judul ini berdasarkan pentingnya pendidikan akhlak dari aspek fundamental dalam sistem pendidikan Islam untuk membentuk kepribadian Muslim yang utuh. Jadi, instrumen strategis ini untuk menanamkan nilai moral yang tidak hanya pemahaman kognitif saja, namun mentransformasi teori menjadi perilaku konkret yang bisa dilaksanakan dalam perilaku sehari-hari. Nah, ada kesenjangan di lapangan yang melatar belakangi penelitian saya ini. Yang pertama, masalah teoritis. Jadi masih terdapat kesenjangan antara pengetahuan kognitif siswa dengan implementasi perilaku sehari-harinya. Kemudian masalah praktisnya adalah di awal penelitian hasil observasi saya itu menunjukkan masih ada beberapa perilaku siswa yang masih kurang hormat kepada gurunya, tidak memiliki atau masih rendah rasa empatinya dan minimnya kesadaran untuk beribadah. Ya, kenapa pilihannya ke kelas 9? Karena menurut saya kelas 9 itu merupakan fase remaja awal yang menurut saya sangat krusial dalam pembentukan identitas moral. Nah, penelitian terdahulu ini saya ambil dua penelitian yang lumayan mirip. Yang pertama itu ada dari Apriani. Judulnya Strategi Guru dalam Menanamkan Nilai Akhlakul Karimah melalui Pembelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, hasil penelitian ini adalah strategi efektif meliputi ceramah motivasi, diskusi reflektif, simulasi nilai, studi kasus, dan proyek dengan guru sebagai teladan moral atau qudwah hasanah. Nah, perbedaan dengan penelitian saya, karena penelitian ini berfokus pada jenjang madrasah ibtidaiyah, sedangkan penelitian saya berfokus pada madrasah sanawiyah kelas 9. Adapun kebaharuan dari penelitian saya, yakni memberikan kebaharuan dengan mengadaptasi strategi-strategi yang ada untuk tingkat perkembangan remaja awal, yakni kelas 9 di MTS yang memiliki tantangan moral lebih kompleks. Nah, penelitian kedua ini ada dari Al-Laili dengan judul Comparative Study of Akidah Akhlak, Learning Achievement Between Special and Regular Class 8 Students at Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Batur. Nah, hasil penelitian Saudari Al-Laili ini menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam prestasi belajar antara kelas khusus dan reguler, serta menegaskan tujuan pembelajaran untuk membentuk karakter.
Nah, perbedaannya dengan penelitian saya, penelitian Al-Laili ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif yang fokus pada skor prestasi belajar, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan kualitatif yang fokusnya pada proses dan strategi pengintegrasian nilai. Nah, kebaharuan dari penelitian saya ini, penelitian yang mengisi celah dengan melakukan eksplorasi secara mendalam dan secara deskriptif mengenai bagaimana proses integrasi nilai terjadi di lapangan, bukan sekedar mengukur hasil akhir berupa nilai dan angka. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa strategi yang digunakan guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak? Kemudian yang kedua, bagaimana implementasi strategi tersebut dalam pembelajaran? Kemudian, apa saja hambatan dan solusi yang dihadapi dalam progres pengintegrasian tersebut? Kemudian tujuan dari penelitian saya ini, tujuan pertama yakni mendeskripsikan strategi pengintegrasian nilai akhlak oleh guru. Rumusan masalah Ibu. Oh Tadi udah ya. Kemudian iya, ke metodenya Bu. iya ini tujuan penelitiannya. Ke Kemudian, metodenya Bu. iya, Ke metodenya langsung saja. ke metodenya langsung. Ya. Oke, kerangka berpikir. Nah, metode penelitian di sini ada jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitiannya adalah studi lapangan dan pendekatan penelitiannya kualitatif deskriptif. Ada waktu penelitian juga yang sekitar 5 sampai 6 bulan. Kemudian pengumpulan datanya itu melalui 3 teknik. Yang pertama teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Nah, narasumber yang nanti insya Allah saya akan wawancarai itu guru Mapel Akidah Akhlak, kemudian peserta didik kelas 9 di MTS Alisan Tanah Grogot. Lokasi penelitiannya yakni MTS Alisan Tanah Grogot ini berada di Jalan Cendrawasih, RT 4, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Eh, Sekian presentasi dari seminar proposal saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya sangat berharap banyak masukan dari Pak dosen karena saya sadar masih banyak kekurangan di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Asriani. Nah, selamat ya Bu, sudah sampai di tahap seminar proposal. Saya sudah melihat juga nih draft proposal yang sudah Ibu berikan ke saya ya. Saya ingin bertanya dulu Bu terkait dengan tiga hal yang membuat penelitian ini menarik menurut Ibu apa saja Bu? Yang pertama sebenarnya karena saya menemukan masalah-masalah di lapangan itu karena saya juga kebetulan mengajar langsung. Jadi di zaman sekarang ini Pak, anak-anak itu benar-benar bukan hanya degradasi moral lagi ya. Kadang eh, mereka memang belajar pelajaran akidah akhlak, tapi sekedar secara kognitif saja, tidak diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kedua itu kadang ada jarak antara murid dan guru. Jadi saya meneliti ini supaya saya juga bisa mengetahui bagaimana sih peran guru akidah akhlak ini bisa untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral kepada pribadi siswanya. Kemudian yang ketiga alasannya itu karena di tahap kelas 9 ini menurut saya itu adalah tahap perkembangan psikologis yang lumayan eh, masih dari labil ke stabil. Jadi mereka juga akan menjadi pionir sih kalau bisa dari alma maternya. Jadi semoga ketika selesai kelas 9 mereka lulus, mereka sudah bisa mengintegrasikan nilai-nilai moral tersebut ke dalam dirinya. Oke, baik Ibu. Kalau yang tadi Ibu sampaikan ini tiga hal ini kan asumsi ya, asumsi Ibu sendiri. Nah, ini ada Iya. teori-teorinya nggak Bu? Yang menurut Ibu tadi perkembangan psikologis anak kelas 9 ini dari yang labil menuju ke stabil gitu, misalkan salah satunya. Adakah Bu teorinya gitu?
Atau Ya, kutipan dari referensi jurnal dari mana begitu, Bu? belum apa lagi Pak. Mohon Hmm, maaf Pak, belum saya siapkan teorinya. belum disiapkan ya, Bu ya? Oke, Tinggi. berarti ini sebagai catatan ya, Bu ya. Jadi Oh, catatan ya. Oh iya, eh, nggih, Pak. Terima kasih banyak. asumsi-asumsi ini, Nggih. asumsi-asumsi ini sebaiknya adalah ini betul Bu, ini sudah langkah satu yang bagus gitu ya. Jadi Ibu misalnya sudah meneliti apa, nah Ibu cari secara generalnya seperti apa gitu. Misalnya tadi Ibu menemukan eh, siswa belajar itu galak secara kognitif saja. Ini kan data yang Ibu temukan ya. Hal Iya. ini ternyata sesuai dengan penelitian siapa begitu Bu misalnya. Nah, berarti kan pendapat Ibu atau asumsi Ibu ini diperkuat oleh teori atau penelitian yang pernah dilakukan oleh orang lain begitu Bu, untuk menguatkan argumen kita. Begitu ya Bu ya. Oh, nggih, Pak. Iya. Terkait dengan di latar belakang, jadi latar belakang itu isinya seperti itu Bu. Jadi asumsi kita menemukan masalah apa, kemudian oh ternyata masalah ini itu pernah ada juga yang menelitinya untuk memperkuat argumen kita gitu. Hmm. Kemudian yang lain, oke. Nah ini Bu di bab 2 saya agak agak tidak nyaman melihat Oh, tidak nyaman, bab 2 agak nggih, tidak Pak. itu. Bab 2. Karena di bab 2 ini Ibu menuliskan terkait dengan penelitian terdahulu ya, Nggih. kajian pustaka, kemudian penelitian terdahulunya menggunakan subjudul penelitian pertama, penelitian kedua gitu Bu. Ini pakai kelanjutan aja Bu, 211, 212 begitu Bu. Kalau ini kan Oh. subjudul tapi Ibu tercetak hitam ya di sini ya, bold, tapi jadi nggak ada subjudulnya gitu Bu. Oh, Kalau berarti mau itu, dilanjutkan. kalaupun tidak, Iya. kalaupun tidak pakai pakai dinarasikan saja. Artinya dinarasikan itu ibu di sini tidak perlu ada warna bold di sini. Ibu ceritakan aja penelitian pertama yaitu ini. Kalau ini kan subjudul ya. Ini Oh, namanya iya kan iya subjudul iya. penelitian Oh. pertama. Dan ini kan jadinya tidak tahu kalau di daftar isi masuk ke daftar isi atau enggak nih. Karena ini Oh. nggak tahu subjudul atau bukan gitu ya. Jadi Itu bagusnya teknis seperti dinarasikan itu. aja, Pak ya, kalau nggak dimasukkan ke daftar Ya. isi. Oh iya. Supaya tidak masuk ke daftar isi, ibu ibu dinarasikan aja penelitian pertama sini. Setelah paragraf kedua tuh Bu, penelitian pertama. Nah. Kalau saya juga biasanya kalau menulis latar apa penelitian terdahulu itu nggak pakai subjudul tapi dinarasikan saja. Penelitian pertama adalah ini, ibu ceritakan. Kemudian penelitian kedua yaitu ini, ibu ceritakan seperti itu. Gitu ya Bu ya. Iya, nggih Bapak, terima Yang kasih banyak agak yang agak sarannya. ini hanya itu. Sisanya saya rasa proposalnya sudah sangat baik, Bu. Ini saya apresiasi ya, Ibu. Secara judul, rumusan masalah, dan metode sudah sesuai. Kemudian eh, format penulisnya juga sudah rapi. Tinggal ini saja sih, Bu, yang kurang rapi itu adalah Bab 2 banyak tadi. kalimat yang Oh, tercetak tercetak dua kali ya gitu. Nanti Ibu dicek lagi saja terkait oh, dengan eh, Pak draft proposal Ibu. Entah karena memang error atau apa, ada beberapa yang sepertinya tercetak dua kali, seperti itu. 2 kali. Sisanya ini sudah sangat baik, Bu. Teori juga sudah oke. Saya mau tanya ini pakai Mendeley nggak, Bu? Ini iya Pak, kemarin sempat pakai, tapi nggak semuanya sih. Pas setelah Oh, itu kan dicek Turnitin. Habis mhm. itu ya udahlah, yang penting ini 22% kemarin masih Pak. Tapi kan Ah, udah lolos tes syaratnya. ya. Mhm. Oke, itu nggak banyak catatan dari saya. Kali ini sudah sangat rapi ya, sudah sangat baik. Hanya tadi kerapian yang di bab 2 itu saya jadi melihatnya ini maksudnya gimana nih gitu. Ini Sisanya Pak, udah nanti sangat saya oke, Bu. Well perbaiki. done, Ibu. Terima kasih, Bu Hasriani ya. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih banyak. Silakan Saya stop ditutup share. share screen-nya, Bu. Kita lanjutkan dengan Pak Abdul Jalil ya. Silakan, Bapak. Siap, saya share screen dulu, Pak.
Di sini Pak, sudah kelihatan belum? Belum Pak, masih di folder ini Pak. Belum. Oke, sudah terlihat Pak. Sudah ya Pak? Ya, sudah terlihat. Iya. Oke. Terima kasih. Izin untuk mempresentasikan seminar proposal dari kami. Salam untuk Pak Wisnu. Ketemu lagi Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk seminar proposal ini judulnya yaitu peran psikologis guru pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter peserta didik di MTS Mahardikaya Kabupaten Takalar. Ya, untuk pendahuluan latar belakangnya itu, ya jadi di sini kenapa latar belakang seperti ini, pendidikan karakter merupakan mandat strategis pendidikan. Tapi ini sebetulnya nggak harus dilakukan kok. Ya berarti kan urgensinya kurang bagus begitu ya gitu. Nah, apa yang membuat penelitian ini menarik dan harus dilakukan gitu. Nah, lihat Bapak Ibu yang kalimat ini, kalimat pertama saya tulis warna merah ya. Pendidikan kewarganegaraan adalah wadah yang tepat untuk meningkatkan kemampuan warga negara menjadi warga negara digital. Misalnya, ini adalah asumsi saya sebagai peneliti, Bapak Ibu. Gitu. Kita sebagai peneliti boleh nggak mengasumsikan sesuatu untuk mendukung penelitian kita, mengklaim. Itu boleh ya, Bapak Ibu ya. Misalkan tadi Bapak Ibu merasa bahwa peran psikologis guru PAI itu sangat penting. Gitu. Peran pentingnya di mana? Kan kita sebagai penulis harus bisa menunjukkan ini sangat penting loh peran ini. Gitu. Misalkan tadi Bu Hasriani juga sama. Ini penting loh, sangat penting bagian ini. Nah, penting menurut kita itu baiknya didukung oleh pendapat orang lain, entah itu dari teori, entah itu dari kutipan artikel di jurnal, atau dari data fakta peristiwa. Kalau data fakta peristiwa bisa jadi dari pengalaman Bapak Ibu ketika praobservasi gitu misalkan. Ditemukan kalau tadi siswa hanya pada kognitif saja, misalnya seperti itu. Apa, mendapatkan mata pelajaran akidah akhlak hanya di kognitif saja, gitu. Itu kan berarti berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, gitu. Bapak Ibu berarti di sini cantumkan hal ini apa sesuai dengan wawancara saya dengan guru tersebut yang mengatakan bahwa siswa belum optimal terkait dengan implementasi dari akidah akhlak ini, misalnya seperti itu. Nah, itu berarti dari data itu. Kemudian bisa juga dari berita yang mengatakan bahwa oh ternyata siswa di sekolah di kabupaten lokasi Bapak Ibu belum banyak yang mengenyam pendidikan apa misalnya gitu, maka harus ada nih akidah akhlak di sekolah misalnya seperti itu berarti dari fakta di lapangan berasal dari berita itu atau berita di web ya Bapak Ibu ya, web Bapak Ibu ataupun dari berita koran gitu. Jadi fakta data peristiwa ini untuk mendukung asumsi kita itu. Begitu pula ini yang kalimat-kalimat saya selanjutnya ini juga klaim nih belum ada penelitian tentang aplikasi ini gitu misalnya. Ini klaim saya sebagai peneliti, boleh nggak kita menulis ini? Boleh, gitu. Karena kita kan sebagai peneliti boleh saja asumsi kita sebagai apa. Nah, kemudian ada yang mengatakan seperti ini. Ini berarti kan kalimat saya didukung oleh suatu teori atau suatu eh, penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Gitu. Jadi nanti terakhirnya seperti apa. Begitu Bapak Ibu untuk menulis terkait dengan eh, latar belakang ya, gitu. Kemudian rumusan masalah dan tujuan. Oh ya, dari Bu Hasriani dan Pak Abdul Jalil. Untuk rumusan masalah ketiganya, apa saja sebaiknya diganti menjadi bagaimana, Bu. Itu. Bagaimana faktor pendapat, sorry.
bagaimana faktor penghambat dan pendukung seperti itu saja nggak apa-apa. Jadi jangan apa saja. Kalau apa saja itu biasanya rumusan masalah untuk makalah ya gitu. Kita kan lagi nggak bikin makalah nih, bikinnya skripsi. Jadi ayo kita ganti untuk rumusan masalahnya bagaimana gitu. Kemudian ini teknis terkait dengan penulisan, kerapian penulisan itu kan marginnya 4 cm ya Bapak Ibu ya. 4 cm itu berarti di sini ada kolom sampai 4 nih, 4 di sini ada tulisan 4 dan tulisan Bapak Ibu di sini harus rapih ada di garis 0. Titik ini ada di 0. Kemudian ketika paragraf baru ada di titik 1. Seperti ini ya. Yang Bu Hasriani sudah sangat bagus, makanya tadi saya bilang kerapihannya sudah memenuhi unsur gitu ya. Karena sudah sangat rapi. Bahkan di sini ketika men-setting terkait dengan paragrafnya 1,5 spasi gitu ya. Dan di situ ada klik remove space after paragraph. Di kolom sini Pak Jalil ya. Di kolom sini itu nanti diklik muncul 1,5 spasi. Kan kita akan mengklik ini 1,5 spasi ya gitu. Kemudian di paling bawahnya itu Pak Jali nanti klik remove space after paragraph. Untuk apa? Untuk jarak antara paragrafnya nggak terlalu jauh. Kalau ini memang defaultnya harus diklik dulu untuk jadi rapi. Dan nanti akhirnya akan seperti ini. Jarak antara paragraf itu jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau yang Pak Abdul Jalil paragraf 1 misalkan dengan paragraf 2 itu masih ada jarak Pak. Ini mungkin belum diklik di bagian sininya. Nggak perlu diklik satu-satu Bapak Jalil tinggal langsung Control Alt Ctrl A kemudian klik ini itu nanti langsung rapi semua. Itu simple saja sebetulnya gitu. Tapi terlihatnya nanti jadi belum rapi. Kemudian ini juga Pak yang atas di sini kolom ini ya, klik yang atas ini harus ada di bagian satu untuk paragraf baru, yang bawahnya ada di nol gitu. Kalau ini sudah dilakukan nanti akan terlihat jauh lebih rapi dari yang sekarang Pak, gitu ya. Gitu. Untuk yang Bu Hasriani sudah aman Bu, sudah sangat good ya, gitu. Terakhir, tips menyusun proposal ataupun menyusun skripsi Bapak Ibu buat jadwal pengerjaan karena saya yakin Bapak Ibu juga punya pekerjaan di sekolah di rumah tangga Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu buatkan jadwal pengerjaan. Saya setiap apa misalnya saya setiap mau mengerjakan skripsi akan saya lakukan setelah sholat subuh misalnya gitu. Atau saya akan melakukannya sebelum sholat subuh. Jam 3 saya bangun mengerjakan skripsi misalnya gitu. Silakan Bapak Ibu ya gitu. Kemudian gunakan template yang jelas, artinya Bapak Ibu sekarang kan pakai template ya untuk proposal, nanti juga sistematikanya berbeda ketika sudah masuk ke skripsi. Sub-sub judulnya itu namanya bukan 1, 2, 1, 3 begitu ya, tapi A, B, C, D itu nanti pasti ada template dari jurusan. Kemudian yang ketiga, konsultasi rutin dengan dosen pembimbing. Jangan sampai Bapak Ibu justru saya yang mencari-cari misalnya gitu. Jadi jangan sampai ini Bu Hasri ini kemana nih gitu. Pak Abdul kemana nih kok nggak pernah bimbingan lagi dengan saya gitu. Kemudian nanti di akhir ketika sudah geger ada pembukaan ujian munakosa baru menghubungi saya Pak mohon meminta untuk di ACC misalnya seperti itu. Nah kalau yang seperti itu eh, saya pasti tidak akan meng-ACC ya Bapak Ibu ya gitu. Artinya kalau tidak ada proses bimbingannya, saya tidak akan tiba-tiba langsung meng-ACC karena saya ingin menghargai mahasiswa yang sudah selalu proses bimbingannya dengan saya. Itu artinya menghargai saya sebagai pembimbing. Begitu pula saya menghargai Bapak Ibu sebagai mahasiswa yang saya bimbing. Harap Bapak Ibu jangan jadikan saya sebagai stempel untuk ujian munakosa saja gitu kan. Karena itu saya tidak mau dihargai seperti itu oleh mahasiswa ya gitu. Jadi misalnya tidak pernah bimbingan tapi kemudian tiba-tiba jurusan membuka nih siapa yang sudah apa siap untuk ujian munakosa sudah dibuka tuh. Baru Bapak Ibu menghubungi saya sebagai dosen pembimbing apalagi WA-nya juga komunikasinya Pak, mohon untuk ACC skripsi saya gitu misalkan. Ya tidak akan saya ACC Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sebelumnya tidak pernah bimbingan ya gitu. Jadi saya sangat menghargai proses bagaimana kemajuan Bapak Ibu. Kemudian ini juga terkait dengan ketika saya sudah memberikan catatan, harap diperbaiki sesuai dengan catatan Bapak Ibu itu. Jadi jangan sampai misalnya saya sudah ngecek nih, kemudian saya sudah memberikan catatan kepada Bapak Ibu, skripsinya seperti ini, nanti di bagian ini diperbaiki. Kemudian ternyata itu belum diperbaiki dengan harapan, oh mungkin Pak Wisnu nggak akan lihat nih gitu misalnya. Yaudah, saya ngirimnya draft yang lama aja, Bapak Ibu nggak ngerjain catatan dari sebelumnya dari saya seperti apa gitu. Itu juga eh, jangan harap ada seperti itu Bapak Ibu ya, karena sebetulnya saya adalah dosen yang kalau membimbing skripsi itu saya pasti detail Bapak Ibu. Karena apa? Saya ingin
skripsi yang Bapak Ibu kerjakan ini membuat Bapak Ibu bangga mengerjakannya gitu. Artinya skripsinya bukan hanya selesai gitu, tapi selesai dan Bapak Ibu bangga dengan skripsi yang sudah Bapak Ibu buat. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa simpan skripsi ini di ruang tamu Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini saya sudah pernah bikin skripsi nih judulnya ini. Dibimbingnya juga dengan Pak Wisnu nih, dosen keren dari UIN Cirebon misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi disimpan di apa ruang tamu Bapak Ibu. Jadi kalau ada tamu datang tuh, oh skripsinya tentang ini ya. Nah Bapak Ibu bisa jelaskan ini seperti apa. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi konsultasi Baik, dengan Kak. pembimbing ini penting. Yang keempat, pakai aplikasi Mendeley untuk kemudahan daftar tulisan dan juga kutipan ini supaya memudahkan kita gitu. Kemudian jangan menunda-nunda kerjakan perbagian. Artinya ini kalau di mahasiswa reguler sih Bapak Ibu. Mahasiswa reguler itu seringkali ada kecenderungan saya mengerjakan skripsi nanti jam 2 gitu. Nanti setengah 3 gitu. Berbicara seperti itu jamnya jam 13.47 misalnya gitu. Kenapa nggak langsung dikerjain aja ya gitu. Misalnya 13.47 nanti nunggu jam 2 gitu. Nanti nunggu habis sholat misalnya seperti itu. Jadi yang begitu apa jangan menunggu gitu. Jadi kalau sudah mood untuk mengerjakan, udah kerjakan langsung saja gitu. Dan kalau bisa tadi misalkan di waktu yang banyak ya. Jadi jangan sampai kalau saya sendiri untuk mengerjakan artikel atau menulis buku itu saya senang nulis Bapak Ibu. Saya senang membaca, senang nulis. Biasanya kalau saya kalau nulis itu dari jam 3 atau jam 4 nih ketika menunggu subuh gitu ya, setengah 4 habis sholat kemudian saya nulis itu jauh lebih fresh ketika daripada harus malam hari kalau malam kan sudah capek Bapak Ibu ya jadi lebih baik di pagi hari itu lebih fresh kerjanya lebih gampang gitu kemudian perhatikan ejaan kutipan dan daftar pustaka ejaan tipe kutipan seperti apa ini mahasiswa PJJ seringkali banyak sekali Bapak Ibu yang apa ada kalimat-kalimat yang typo gitu ya, ada kalimat-kalimat yang sepertinya karena diburu-buru, ya udahlah yang penting kirim dulu misalnya seperti itu ya itu. Jadi harap nanti dibaca dulu. Kemudian skripsi ini harus selesai artinya jangan sampai buntu di tengah jalan. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan apa di rumah gitu ya, silakan Bapak Ibu selesaikan persoalannya di rumah gitu. Kemudian Bapak Ibu kan sudah dewasa juga, kemudian tahu bahwa skripsi ini harus selesai. Yuk kita fokus pada penyelesaian skripsi ini. Kemudian kalau ada kesulitan terkait dengan teknis, silakan Bapak Ibu cari orang di sana yang bisa Bapak Ibu anggap bisa membantu nih skripsi Bapak Ibu. Bukan membantu kontennya ya, tapi membantu dalam hal kok keyboard saya seperti ini ya, kok komputer saya begini ya, kok CPU saya begini, kok laptop saya begini, silakan itu selesaikan di sana gitu. Yang terakhir, jangan lupa backup di Google Drive. Artinya jangan sampai tiba-tiba nanti laptop kita rusak, tiba-tiba laptopnya kemalingan atau dicuri atau lupa ketinggalan di mana, kita nggak punya backup skripsinya, Bapak Ibu harus backup di Google Drive Bapak Ibu masing-masing. Atau kalau di flash disk silakan Bapak Ibu beli flash disk ya karena flash disk ini sangat berguna untuk menyimpan data secara sementara. Atau yang ketiga di keluarga Bapak Ibu iseng kirim aja ke istri, ke suami gitu ya atau ke orang yang menurut Bapak Ibu bisa nih untuk menjaga skripsi saya gitu. Jangan di-share share-nya di ini gitu ke beberapa orang. Nanti justru akan jadi ini ya Bapak Ibu datanya keumbar nanti gitu. Kan data ini harus rahasia, harus Bapak Ibu yang menjaga tapi dengan tadi orang yang terpercaya menurut Bapak Ibu siapa yang bisa dipercaya nih untuk jaga backup skripsi saya. Gitu Bapak Ibu ya. Yang terakhir sekali, ketika Ya. bimbingan dengan saya, misalnya Bapak Ibu mau menghubungi saya malam hari, silakan WA malam, tapi nggak akan saya baca, nggak akan saya balas di hari itu, pasti saya bacanya di siang hari atau pagi hari ya, gitu. Kemudian kalau weekend juga biasanya nggak akan saya baca pekerjaan-pekerjaan gitu. Jadi biasanya di apa hari-hari kerja gitu. Kemudian kalau memang belum dibaca, biarkan Bapak Ibu nggak perlu WA lagi, nggak apa-apa. Karena nanti saya akan lihatnya dari WA yang paling lama gitu. Jadi nanti akan saya lihat kalau WA-nya paling baru nanti justru jadinya naik. Nanti akan saya lihat yang paling lama. Jadi biarkan saja, tapi pasti saya baca gitu. Pasti akan saya baca, akan saya balas. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nanti, aduh Pak Wisnu hari ini belum WA, besok WA lagi misalnya seperti itu. Apalagi tadi sudah mau dekat dengan ujian gitu ya, nanti di WA lagi, di WA lagi gitu. Nanti jangan seperti itu. Tenang saja, saya pasti akan membaca, pasti akan saya balas, dan saya bukan dosen yang susah dihubungi gitu. Tapi kalau Bapak Ibu misalkan belum dibalas
WA dari saya, nggak apa-apa, tunggu aja. Pasti akan saya balas. Itu Bapak Ibu ya. So, kita bersama-sama untuk proses penyelesaian Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mau target selesainya kapan. Apakah mau di semester 8 ini atau di semester depan? Ah, saya banyak nih pekerjaan di semester ini kayaknya gitu. Jadi saya kayaknya di semester 9 deh ini ya. Ya nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngebut di semester 8 ini selesai, ya ayo kita sama-sama menyelesaikan skripsi ini di semester 8. Gitu Bapak Ibu ya. Cukup jelas ya dengan saya ya. Itu Jelas, yang Pak. hal yang bisa saya sampaikan. Semangat Bapak Ibu, saya akan support penuh Bapak Ibu terkait dengan skripsi ini supaya nanti selesai di sampai kepada ujian munakosah gitu ya. Setelah ini yang Bapak Ibu Amin. harus lakukan adalah cek draftnya sesuai dengan catatan yang akan saya berikan, baru nanti akan saya tanda tangani untuk lembar pengesahan. Itu. Terima kasih Bapak Ibu, saya Liv ya. Oke, Pak. Terima kasih, Wassalamualaikum Mas. Ya, warahmatullahi Pak. Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ya. Alhamdulillah selesai. Iya, Alhamdulillah. ngedit-ngedit lagi nih, Pak. Ngedit sesuai catatan beliau tadi. Alhamdulillah beliau Iya. bukan dosen yang ini yang sulit untuk dihubungi. Jadi kita hanya perlu sabar kalau sudah ngasih informasi. Iya.